Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati atau yang mewakili Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri 3 Cipatritul yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat bertemu lagi dengan saya pada kegiatan hari ini, penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh saya sendiri, Siti Fatimah SPD dari SD Negeri 3 Cipatritul, Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarga. Ibu bapak yang saya hormati, hari ini sehat nih? Izinkan hari ini saya melakukan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yang hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah tentang yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, tentang kebutuhan dasar manusia, berikutnya tentang motivasi perilaku manusia, kemudian tentang posisi kontrol guru, tentang keyakinan kelas, dan tentang segitiga restitusi. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Tidak awam tinggi Bapak Ibu dengan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang biasa menjadi salah, konsep yang salah nih. Kita bisa mengontrol murid sebagai guru. Kemudian penguatan positif seperti pemberian hadiah, pemberian reward ini efektif untuk siswa. Kemudian kritik membuat anak menjadi merasa bersalah seperti itu. Kemudian kita sebagai guru, sebagai orang dewasa ini berhak memaksa terhadap murid kita. Ini konsep yang kurang tepat seperti itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Teori stimulus respon ini teori yang menganggap bahwa manusia ini berperilaku atau melakukan respon karena ada pengaruh atau stimulus dari luar, bukan atas dasar keinginannya sendiri. Ini tentang teori stimulus respon. Kemudian teori kontrol. Teori kontrol ini teori yang menyatakan bahwa semua perilaku ini memiliki tujuan, baik tujuan positif ataupun tujuan negatif. Perilaku positif ataupun negatif pasti memiliki tujuan. Nah, berdasarkan teori kedua teori ini terdapat perbedaan tentang stimulus respon. Yang pertama bahwa teori stimulus respon menganggap kebutuhan kita ini sama. Kalau teori kontrol menganggap bahwa kebutuhan kita sebagai manusia ini berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian perbedaan yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini seperti memaksa ya. Kemudian pada teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia lebih luas gitu. Ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol semua perilaku ini memiliki tujuan, baik perilaku buruk maupun perilaku baik pasti memiliki
tujuan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, bisa mempengaruhi saya pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Pengaruhnya hanya ada pada diri saya sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa mengontrol dalam artian mengatur seperti itu. Pada stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal dibujuk, paksa saja seperti itu ya. Kemudian pada teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau tidak mau ya tidak dipaksa, tapi ada pilihan-pilihan alternatif yang lain. Ini dia perbedaan antara teori stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan. Berarti tumbuh dari dirinya sendiri, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kedisiplinannya ini tumbuh dari murid itu sendiri, bukan karena paksaan, bukan karena reward, bukan karena ancaman atau bukan karena hukuman, tapi lebih muncul pada diri anak sendiri. Nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Contoh nilai kebajikan sebagai institusi organisasi ini yang kita sudah sangat hafal, sangat kenal nih. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi seperti yang sudah kita ketahui nih. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar desa. Kemudian ada nilai kebajikan yang lain berdasarkan Ibo Primary Years program PYP. Ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup atau life skill. Nilai kebajikan berikutnya sebenarnya masih banyak, tapi saya mengambilnya cukup 3 saja nih. Yang berikutnya adalah life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Itu adalah tentang nilai kebajikan, tapi yang biasa kita pakai adalah yang profil pelajar Pancasila. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan pasti memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Sandang, pangan, papan. Itu kalau kita berdasarkan sebagai individu ya. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, ini dia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini kebutuhan apa yang kita butuhkan? Yang pertama, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini tentang sandang, pangan, papan tadi ya, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima.
Ini apa saja? Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini rasa kasih sayang dan diterima sebagai anggota kelompok. Kemudian kebutuhan akan penguasaan terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan, ada bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan lain-lain. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian tentang motivasi perilaku manusia, apa yang membuat manusia ini berperilaku, apa motivasinya? Yang pertama, motivasi manusia berperilaku itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia melakukan sesuatu agar tidak dihukum. Seperti murid kita juga seperti itu sering. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jelas ini kalau kita melakukan sesuatu ada imbalannya ya pasti jadi semangat seperti itu. Ada bayarannya, ada imbalannya seperti itu. Kemudian kalau motivasi yang dari diri sendiri atau motivasi intrinsik ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi intrinsik. Jadi ada motivasi ekstrinsiknya ada 2, intrinsiknya ada 1. Mengapa manusia berperilaku? Berikutnya adalah tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiganya ini ada perbedaan nih Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman ini biasanya terjadinya ini tidak terencana atau tiba-tiba. Ada anak yang misalnya kedapatan bertengkar, kita hukum saja. Ini kan tidak terencana, tiba-tiba seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari guru ke murid, tidak ada murid yang misalnya menghukum gurunya seperti itu. Berupa hukuman fisik atau psikis. Hukumannya dapat berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian tentang konsekuensi. Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, ini kalau kita melanggar peraturan, konsekuensinya apa? Seperti itu. Apa yang akan kita dapat seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Pasti kalau melakukan kesalahan ada konsekuensi yang harus diterima, akibatnya murid tidak merasa nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini juga terjadi satu arah guru. Kemudian restitusi, prosesnya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kemudian proses kolaboratif ini mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang tadi sudah dia perbuat sendiri. Jadi memperbaiki kesalahannya bagaimana, solusinya apa, seperti itu. Ini adalah ketiga antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru dalam menghadapi atau menangani kasus yang dilakukan oleh murid. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi ketika kita menghadapi kasus-kasus yang terjadi pada murid. Misalnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang tidur saat jam pelajaran, ada anak yang makan, asik cerita sendiri. Nah, ini kita bisa menerapkan posisi kontrol kita terhadap murid-murid kita. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol seorang guru. Kasusnya, contohnya ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita dalam hal ini contoh menerapkan posisi kontrol kelima tadi. Yang pertama misalnya kalau sebagai penghukum,
kita menghukum murid yang melakukan pelanggaran tidak memakai atribut jika kita memposisikan diri sebagai penghukum. Ini contohnya kita menghukum dengan cara menyuruh anak untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Ini hukuman nih Bapak Ibu. Kemudian jika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, mungkin kita akan menyampaikan, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Ibu. Nah, seperti itu. Ini jadi anak ini merasa bersalah. Posisinya kita adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian posisi kita yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, jika ada anak yang melanggar dengan tidak memakai atribut lengkap, posisi teman kita bisa sampaikan, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu ibu sekali ini ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini kita memposisikan diri sebagai teman dari anak yang berbuat salah tadi. Kemudian posisi pemantau, contohnya kita mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi. Ini hanya memantau. Seperti itu. Kemudian posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, sebagai manajer kita bisa mengatakan terhadap siswa yang melanggar tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu. Terus kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini lebih luas dibandingkan tadi yang menghukum, membuat merasa bersalah, dan kemudian pemantau, dan satu lagi sebagai teman ini lebih luas seperti itu. Jadi anak tidak merasa bersalah, merasa tidak dihukum, tapi dia akan memperbaiki kesalahannya seperti itu. Itu adalah tentang 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, Bapak Ibu, kita diskusi kecil ya. Ada kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana? Kata manajer, teman, pemantau, atau penghukum, atau pembuat rasa bersalah? Pembuat rasa bersalah. Nah, ya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Biasanya kalau pembuat merasa bersalah ini lebih lebih halus kalimatnya, bersalah. Tepat sekali, tepuk tangan. Berikutnya, kira-kira posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Kamu tidak pernah benar, seolah-olah dia tidak pernah benar. Posisinya adalah penghukum. Mati. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira apa ini posisinya? Manajer. Tepat sekali. Sudah paham berarti ya Bapak Ibu? Tapi ya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini kira-kira apa ini? Sebagai teman, demi teman seperti itu biasanya ini ya, biasanya mau gitu ya. Berarti ini adalah sebagai teman. Ya, tepat sekali. Kamu tidak akan pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Apa ini posisi kontrolnya kira-kira? Manajer, pemantau, teman, pemantau. Agak lupa ya. Pemantau, tepat sekali. Itu dia tentang 5 posisi kontrol sebagai guru. Kemudian yang akan kita pelajari bersama adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kira-kira mengapa? Apakah ada perbedaannya antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Mungkin supaya lebih tidak melakukan dengan siswa itu. Ya, tidak melakukan. Jadi aturannya dibuat sendiri oleh siswa. Ya. Kalau peraturan kelas dibuat oleh guru atau sekolah seperti itu. Tapi kalau
keyakinan kelas dibuat bersama antara siswa dan guru. Jadi kalau dibuat sendiri ya pasti akan ditaati sendiri. Kalau dibuat oleh orang lain belum tentu mau menaati. Itu antara keyakinan kelas dan peraturan kelas di situ perbedaannya. Kemudian kita akan belajar tentang pembentukan keyakinan kelas. Sudah dilaksanakan di Bapak Ibu semuanya? Sudah. Keyakinan kelas ini sebenarnya bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal atau pernyataan yang umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas sebenarnya kan biasanya siswa ini kita tidak boleh makan saat jam pelajaran. Sebenarnya kalimatnya ini harus positif. Jangan kalimat yang negatif. Kalau kalimat negatif itu kan ditandai dengan kata tidak, ya, tidak atau bukan, berarti jangan tidak boleh makan saat jam pelajaran. Berarti harusnya ini tertib saat jam pelajaran. Itu kan sudah termasuk. Jadi tidak bolehnya itu jangan dimasukkan ke keyakinan. Iya. Ya, tidak bolehnya itu jangan. Jadi diubah semua menjadi kalimat positif. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Berarti misalnya ya jujur saat ulangan seperti itu. Jadi dibuat menjadi kalimat yang positif seperti itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan yang bertele-tele dan dalar seperti itu. Supaya mudah diingat. Kalau bahasanya panjang, anak pasti akan lupa dengan keyakinannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Misalnya anak-anak itu kan biasanya suka mengejek seperti itu ya. Ya berarti buatlah tentang keyakinan kelas yang intinya itu jangan mengejek misalnya, tapi dengan kalimat yang positif bukan kalimat negatif. Seperti itu misalnya menghargai teman. Tidak mengejek di dalamnya sudah termasuk menghargai teman seperti itu. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Harus dilibatkan semua, karena jika tidak dilibatkan nanti dia merasa tidak ikut membuat, ya berarti dia tidak ikut menaati seperti itu. Jadi harus dilibatkan semua. Itu tentang pembentukan keyakinan kelas, tentang tahap-tahapnya. Berikutnya tentang segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memperbaiki kesalahan yang baru saja dia perbuat seperti itu. Nah, dalam segitiga restitusi ini terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah 3 tahapan. Nah, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Biasanya yang kita katakan terhadap anak yang bersalah, misalnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mau mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kurang lebih dalam menstabilkan identitas, kalimat-kalimat yang bisa kita utarakan adalah seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti semua pernah berbuat kesalahan. Kemudian pada tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Prinsipnya, setiap perilaku ini berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Anak melakukan kesalahan pasti dia memenuhi kebutuhan tertentu. Kebutuhan yang sudah disampaikan tadi, tentang keinginan, kesenangan, penguasaan, dan seterusnya yang sudah saya sampaikan. Nah, kalimat yang bisa diutarakan dalam tahap ini, misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian, kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu.
kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ini adalah validasi tindakan yang salah. Intinya adalah menanyakan alasan mengapa anak melakukan suatu kesalahan. Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Prinsipnya dalam menanyakan keyakinan adalah teori kontrol bahwa pada dasarnya kita ini termotivasi secara intrinsik. Jadi menanyakan keyakinan, apa keyakinan kelas kita, mengapa kamu tidur, apa coba keyakinan kelas kita, diingatkan kembali dengan keyakinan kelasnya supaya dia anak ini termotivasi secara intrinsik. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama di dalam kesepakatan kelas itu. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Seperti ini adalah tentang menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi. Pada saat itu saya menerapkan restitusi terhadap anak. Yang pertama ini anak bermain sendiri saat jam pelajaran. Yang kedua ini anak yang makan pada saat jam pelajaran. Kemudian saya menerapkan restitusi dengan 3 tahapan tadi. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah tentang menanyakan keyakinan. Nah, hasil yang didapat dari segitiga restitusi yang sudah diterapkan ini, anak sudah tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu, makan di kelas saat pelajaran, kemudian asik main sendiri, tidak menghargai guru, tidak menghormati guru, seperti itu. Setelah dilakukan restitusi, anak ini sudah bisa kembali ke yang kebajikan yang semula. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau yang momong anak, momong siswa, atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini menurut standar nasional pendidikan. Itu adalah penutup presentasi saya hari ini, penyebaran pemahaman saya hari ini. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak dan Ibu guru. Terima kasih atas atensi yang Bapak dan Ibu guru berikan. Jika ada yang salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini dilakukan sesi tanya jawab di Bapak Ibu. Monggo siapkan pertanyaan yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Jika ada pertanyaan, jika tidak ada ya saya bersyukur. Jika tidak ada ya saya. Monggo untuk sesi tanya jawab, saya buka termin pertama untuk 3 penanya. Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, dari posisi kontrol yang telah disampaikan tadi, apa posisi kontrol yang tepat dilakukan oleh guru? Oh, baik. Berikutnya, ada dari Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, saya masih kurang jelas dengan keyakinan kelas. Jadi mohon tolong dijelaskan kembali apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Terima kasih. Jadi, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan. Berikutnya, silakan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang segitiga restitusi. Apakah tahapan restitusi bisa dilakukan secara acak? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Suci, Bu Lenda, dan Bu Salatan. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau nanti saya tidak bisa menjawab, saya akan minta referensi
dari senior saya. Oke. Untuk Bu Suci, pertanyaannya adalah posisi kontrol yang tepat yang dilakukan guru. Kalau menurut saya, posisi kontrol yang tepat dilakukan oleh seorang guru adalah posisi manajer. Mengapa posisi manajer? Karena posisi manajer ini sangat ideal bagi seorang guru, di mana manajer ini menerapkan segitiga restitusi, mulai dari validasi menstabilkan identitas dilaksanakan, kemudian menanyakan alasan pada validasi identitas, kemudian yang ketiga ini tentang menanyakan keyakinan. Jadi semuanya itu dilakukan dengan cara luas seperti itu. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman yang utama. Kalau hukuman ini kan akan memberatkan murid ini. Jadi menurut saya posisi kontrol yang tepat ini adalah posisi manajer yang sangat luas dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi anak nanti akan diusahakan untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah dia memperbaiki kesalahannya, dia akan diarahkan untuk mencari solusi dari masalah yang dia lakukan sendiri. Kurang lebih seperti itu, Bu. Semoga tidak puas. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Bu Lengga, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Perbedaannya ini sangat mencolok ya, Bu. Jadi kalau peraturan kelas ini saya sebagai guru, saya membuat aturan. Satu, harus disiplin. Dua, menghargai teman. Tidak boleh ada kata negatif nih. Tiga, maksudnya toleransi seperti itu, dan harus dilaksanakan. Padahal anak ini tidak mau melaksanakan. Jadi nanti anaknya kan akan cenderung tidak ingin melaksanakan karena saya tidak membuat aturan itu gitu. Berbeda dengan kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas ini dibuat bersama antara siswa dan guru, kemudian disepakati bersama sebagai keyakinan kelas. Jadi kalau dibuat bersama ini siswa akan cenderung tidak melanggar, cenderung akan menaati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama seperti itu. Semoga tidak puas. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang segitiga restitusi dari Bu Sanada. Tahapan restitusi apakah bisa dilakukan secara acak? Sebenarnya sih boleh saja, Bu. Hanya karena tahapannya ini kan secara berurutan. Pertama, stabilkan dulu identitasnya, mengapa, kemudian dicarikan alasannya pada validasi tindakan ini, dicarikan alasannya mengapa melakukan. Kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinannya. Kalau keyakinannya sudah dibuat, mengapa kok dilanggar seperti itu. Kalau secara berurutan ini akan lebih tertata teratur seperti itu dibandingkan jika akan acak. Ini sebenarnya sih boleh saja, tidak masalah. Hanya ya lebih terarah, lebih luas ini jika dilakukan secara urut seperti itu. Walaupun sih tidak harus notat ya, satu harus apa, dua harus apa, seperti itu. Jadi kurang lebih baiknya sih dilakukan secara urut agar lebih tertata seperti itu. Apakah ada lagi? Cukup. Oke, baik Bapak Ibu, jika cukup, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hari ini dalam diseminasi yang saya lakukan tentang budaya positif. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf nih Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang. Apa kabar hari ini?
Ya, dari guru atau dari sekolah. Tetapi kalau keyakinan kelas kita hari ini seperti peraturan-peraturan, berisi semacam peraturan-peraturan, tapi kita buat bersama antara guru dan siswa. Berarti lebih banyak siswa yang membuat daripada guru. Mengapa? Karena dengan keyakinan kelas nanti diharapkan kalian akan meyakini aturan-aturan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Jadi nanti kalian akan lebih bertanggung jawab untuk menaati suatu keyakinan. Kalau suatu keyakinan ini maksudnya usahakan kalian untuk jangan melanggar ya. Aduh, lupa guru bahwa sudah membuat keyakinan kelas untuk jujur saat mengerjakan tugas dan ulangan, tapi ternyata kalian masih mencontek misalnya. Itu sudah melanggar keyakinan kelas. Ada apa tidak hukumannya? Tidak ada hukumannya. Hukumannya ya paling kamu merasa bersalah. Aduh, aku sudah melanggar lagi, padahal sudah ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya nanti akan berisi aturan-aturan. Tapi kalau biasanya kamu aturannya berupa kalimat negatif, kamu tahu kalimat negatif? Tahu. Kalimat yang apa? Bukan. Kalimat negatif itu kalimat yang mengandung kata tidak atau bukan. Jadi tidak ada kata tidak boleh, jangan, dilarang. Bukan, itu tidak ada kalimat seperti itu. Misalnya nih, tidak boleh makan di dalam kelas. Berarti apa? Kata tidak bolehnya jangan diikutkan. Tapi berarti bagaimana kata-katanya yang lebih baik begitu? Boleh makan di kelas. Bukan seperti itu juga. Jadi misalnya ada aturan, ada kesepakatan, ada keyakinan yang bunyinya tidak boleh makan di kelas. Nah, kalimat itu kita ubah menjadi tertib saat mengikuti pelajaran di kelas. Nah, tertib di situ berarti tidak makan, tidak tidur di kelas, tidak main-main sendiri saat pelajaran. Berarti itu sudah termasuk tertib. Apakah kalian bisa menyiapkan kata kalimat yang akan menjadi kesepakatan kelas kita? Menyiapkan kalimat yang akan menjadi kesepakatan kelas kita, tapi jangan ada kata tidak boleh makan, gitu. Paham nggak? Berarti misalnya disiplin ya, tidak boleh datang terlambat. Berarti kamu nulisnya datang tepat waktu. Gitu, jangan ada kata tidak boleh seperti itu. Paham? Nanti kalau masih dia tidak boleh, kita sortir bersama-sama seperti itu. Kita sepakat? Kita membuat suatu keyakinan kelas dengan kalimat yang positif ya, bukan kalimat yang negatif, bukan mengandung kalimat tidak. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi, melaksanakan tugas piket, datang tepat waktu, jujur saat ulangan, dan seterusnya. Kalian sudah menyiapkan? Sudah menyiapkan kalimatnya? Kalau sudah, guru bagikan sticky note-nya. Nanti kalian tempelkan di depan seperti biasa. Yang ada lemnya untuk bawah ya, untuk bawah di sini.
Gimana? Iya seperti ini. Ini dia. Ini tetap di atas. Setiap bulan seperti ini. Gimana? Ada yang masih bingung? Supaya masih bisa sini ya bilang. Kalau sudah, kalian boleh mulai maju ke tangan di sini. Ya, ya. Bisa jadi pas masuk jajan. Aku pernah kena. Ya, kalau Bos. Diksu.
Sama yang mau ganti tadi. Ini kurang lem. Dan itu diamond saja, Bu. Diamond saja. Kalau mau diganti boleh. Bisa jadi ini pas masuk jajan. Boleh ada senang jempol. Aku perlu terus nak. Ya, kalau Bos. Diksu. keyakinan kelas yang sudah kalian buat, terus sortir dulu ya. Datang tepat waktu, oke bagus. Kemudian melaksanakan tugas pikir, saling membantu sesama teman, aktif dalam ekstrakurikuler. Nah, ini untuk kelas. Kenapa ekstrakurikuler? Untuk kelas, ya. Ya nggak apa sih, sudah bagus. Harus jujur dalam mengoreksi jawaban. Betul, jujur mengoreksi jawaban teman harus jujur. Jangan betul disalahkan, salah dibetulkan. Oke, bagus. Saling menghargai, saling toleransi, merawat kelas, merawat alat kebersihan, toleransi, melaksanakan tugas pikir, bertutur kata yang baik, bagus. Kemudian usahakan tertib dan disiplin saat jam pelajaran, memanfaatkan waktu dengan baik. Bagus. Bentar ya. Saling menghargai teman, bagus. Bertutur kata yang sopan, berarti setelah ini tidak ada yang berkata jorok. Oke. Kemudian melaksanakan tugas pikir dengan baik. Jujur saat ulangan, berarti tidak boleh menyontek teman, melirik, melorot. Nah, tidak boleh. Ya, terus aktif saat berdiskusi, jangan mengandalkan teman. Betul. Saling menghargai dan menghormati teman dan guru. Oke, menghargai teman, menghormati guru. Jangan saling mengejek ya sekarang ya. Ya jangan membuli teman. Memanggil teman dengan nama ayahnya. Ya siapa yuk yang sering seperti itu? Nama ayahnya Baby Satono misalnya. Satono. Jangan. Siapa itu? Setelah ini jangan dilakukan ya. Melaksanakan pikir dengan baik. Kalau temannya masih pikir, masih campur ya kamu jangan pulang dulu. Yuk, siapa? Kemudian menjaga lingkungan sekolah, bagus sekali. Mendengarkan dan memperhatikan ketika ibu guru sedang menjelaskan materi pelajaran, bagus. Berpakaian rapi dan sopan. Kalian semuanya berpakaian rapi dan sopan. Tidak akan dikeluarkan? Yang suka dikeluarkan siapa bajunya? Nah. Oh sih. Ya, jangan dikeluarkan lagi bajunya. Ya, oke, bagus. Kemudian melaksanakan
ya. Pakai tiket, pakai apapun nggak usah dicoret-coret. Datang tepat waktu, oke bagus. Menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya, ya bagus sekali. Ini agaknya semuanya bisa dimasukkan ya. Apa masih ada yang perlu ditambahkan? Berkata sopan tadi sudah ada. Jujur saat ulangan, aktif dalam tugas sudah ada. Disiplin dalam tepat waktu ada. Tugas tiket ada. Doa. Berdoa. Aktif dalam berdoa. Mau ditambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Tadi tugasnya masih? Ya boleh dituliskan. Aktif dalam berdoa. Berarti saat berdoa semuanya tertib. Oke. Di meja kamu apa aja? Kalian gimana? Kalian menulis. Setelah ini, kalau ini sudah disepakati oleh kalian, kalian akan menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Apakah setuju kalian menandatanganinya? Kalau sudah ditandatangani. Kalau sudah setuju berarti kalian akan melaksanakan dengan baik. Ya atau tidak? Ya. Akan melaksanakan dengan baik? Ya. Apakah takut melaksanakan keyakinan kelas? Tidak perlu takut. Tinggal dilaksanakan saja. Ini tanda tangannya mau urut absen apa mau? Urut absen? Oke. Lanjut, absen 2. Pause. Action. Ayo banyak aja. Mau dan nulis hilang. Selepi.
Tiga. Tiga. Terima kasih tadi kalian sudah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Menurut kalian apakah keyakinan kelas ini penting untuk kalian? Karena biar tidak berkata kasar, Biar tertib. biar tidak melanggar, Biar apa lagi? biar disiplin, Biar jadi disiplin, bertanggung berjawab. Oke, seperti itu. Nah, terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas hari ini. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Nah, oke. Senang, bahagia, ada yang sedih? Tidak ada. Oke, terima kasih kalian sudah membuat keyakinan kelas dan mari kita jalankan keyakinan kelas kita. Hari ini Bu Guru tidak lagi mendengar kata-kata yang kurang sopan. Semuanya berkata sopan. Tidak ada lagi yang saling mengejek karena sudah membuat keyakinan kelas. Semuanya bersikap jujur. Demikian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Bani Maulana, kelas 6B dari SD Negeri 3 Tibar Kidul. Saya dari kelas 6B SD Negeri 3 Tibar Kidul. Saya Livia dari kelas 6B SD Negeri 3 Tibar Kidul. Nama saya Debbie dari SD Negeri 3 Tibar Kidul kelas 6B. Keyakinan kelas, saya merasa senang. Saya merasa nyaman. Adanya nyaman. Tiga. Adanya keyakinan kelas,